Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang instalasi pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Pada kesempatan kuliah ini, saya akan sampaikan mengenai pengelolaan das sebagai sumber daya air yang terintegrasi dengan PLTMH dalam rangka untuk meningkatkan atau menyampaikan suatu message tentang sumber ekonomi yang dari hutan yang bukan berasal dari tanaman atau kebun dan sebagainya, tapi dari air hutan itu sendiri. Saudara sekalian, kondisi das kita di Pulau Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan sekarang juga Sulawesi sedang mengalami degradasi yang terus-menerus, yang akibatnya adalah kita punya masalah banjir, masalah kekeringan, masalah longsor, dan kerusakan lingkungan. Dan masalah-masalah itu merupakan satu kesatuan sistem kerusakan yang dipicu sebetulnya oleh kerusakan das yang sudah kita alami ini. Jadi pemicunya adalah kerusakan das memunculkan kerusakan yang sistemik, yaitu kerusakan yang berakibat pada banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan selanjutnya. Itu merupakan satu sistem kerusakan yang saling terkait satu dengan yang lain. Sistem kerusakan bisa saya sampaikan seperti ini, sistem kerusakan. Ini adalah suatu sistem yang selalu berputar, diawali oleh kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan das, kemudian akan menyebabkan banjir, sudah terbukti, kerusakan das akan berakibat pada kerusakan banjir, kemudian pada munculnya banjir, kemudian munculnya kekeringan setelah banjir. Kenapa? Karena air sebagian besar telah diturunkan atau dialirkan ke hilir sehingga banjir di hilir. Akibatnya adalah air yang harusnya ditahan oleh das itu berkurang, muncullah kekeringan. Antara banjir dan kekeringan suatu kondisi yang antagonis. Banjir adalah terlalu basah, kekeringan terlalu kering, maka muncul inisiasi selanjutnya adalah terjadinya longsor. Kalau beda kering sama basah sangat tinggi, longsor menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya, demikian seterusnya. Longsor, erosi, abrasi, macam-macam, itu merupakan satu kesatuan sistem kerusakan. Saudara sekalian, sistem kerusakan itu tidak muncul pada satu titik tertentu, pada suatu lokasi tertentu, tapi mereka merupakan sistem yang merusak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Baik merusak karena faktor-faktor alam, misalnya satu das rusak, maka das di sebelahnya akan cenderung rusak oleh faktor alam, penyerbukan hewan yang bermigrasi dari satu titik ke titik yang lain. Juga antar benua ada migrasi hewan yang kalau di benua satunya dasnya rusak, maka kemampuan migrasinya juga akan berkurang dan itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada das yang lain. Demikian juga kalau ada campur tangan manusia yang merusak das itu, maka sistem kerusakan akan semakin nyata berkembang dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya kerusakan das di Jawa setelah setelah investasinya tidak bisa digunakan karena dasnya sudah terlanjur hutannya rusak, maka dia akan dipindahkan ke Sumatera, Sumatera akan habis, kemudian dipindahkan lagi ke Kalimantan, Kalimantan akan sangat berkurang dan habis, nanti pindah Sulawesi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan satu sistem kerusakan yang saling berpengaruh dari satu titik ke titik yang lain. Saudara sekalian, terkait dengan kuliah kita yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, apa yang bisa kita lakukan dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini? Apakah kaitannya pembangkit listrik tenaga air dengan pencegahan kerusakan di lahan atau di das itu? Sudah kita lihat, kita punya potensi pembangkit listrik tenaga air mini maupun mikrohidro yang sangat besar, seperti pembangkit listrik di irrigation channel di Van der Wijk ini, ya. Ini pun asalnya air itu dari das. Kalau ini ada das di Kulon Progo, das Sungai Progo yang dibendung di Karantalun, kemudian dialirkan ke irigasi ini, dan di setiap saluran irigasi akan ada
terjunan-terjunan. Sudah lihat pada gambar itu, sudah akan melihat terjunan di berbagai titik. Itu akan bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Tapi kalau das progo itu rusak, maka mungkin saluran irigasi ini akan tidak teraliri lagi. Ini keterkaitannya. Juga saluran yang lain di Kedung Rong, sudah lihat ini karena dasnya masih relatif terpelihara. Tapi kalau das itu akan menuju kerusakan, maka yang paling pertama kali terjadi adalah berkurangnya debit yang masuk di irigasi ini, dan potensi pembangkit listrik atau potensi terjunan ini akan menjadi sangat berkurang karena debit suplainya berkurang. Demikian juga bendung-bendung yang masih ada, wir yang masih ada, seperti wir di Sungai Meruwe, Sekarsuli, Yogyakarta ini pun juga akan mengalami degradasi kalau das Sungai Meruwe ini yang berada di Merapi rusak. Begitu rusak, maka mungkin suplai airnya hanya pada musim hujan saja, pada musim kemarau tidak ada air. Padahal PLTMH itu menuntut syarat kontinuitas debit dan juga debit yang cukup. Kalau itu tidak ada, saudara sekalian, bisa kita pastikan bahwa apapun usaha saudara untuk membangun pembangkit listrik di bendung-bendung ini, dengan memanfaatkan air yang masih terlimpas, tidak akan bermanfaat karena mungkin hanya 4 bulan, 5 bulan ada airnya. Setelah itu, das saudara sudah tidak menghasilkan air lagi. Demikian juga saudara sekalian, sungai-sungai bawah tanah yang ada di Gua Bribin di Jawa Tengah DIY ini juga akan mengalami hal serupa kalau misalnya das di atasnya rusak atau banyak gangguan-gangguan sehingga airnya itu akan sangat reaktif. Dia pada musim hujan dia sangat tinggi, pada musim kemarau dia tidak ada air. Ya. Ini juga akan berpengaruh baik di sungai atas tanah maupun sungai di bawah tanah seperti sungai pada gua-gua yang banyak kita jumpai. Tentu saja efek daripada das itu tidak terlalu besar pada sungai di gua karena dia merupakan sungai yang meresap atau sungai resapan dari air hujan, meresap lewat rekahan kars, batuan kars, kemudian masuk di sungai. Namun juga ada sungai-sungai dari permukaan yang masuk di dalam gua dan dia menjadi sungai di dalam gua. Jadi itu juga akan berpengaruh kalau das kita rusak. Sudah sekalian, kita bisa juga untuk mengembangkan pembangkit listrik di sungai dalam gua seperti ini. Pembangkit listrik ini mudah secara teknis tapi sulit pelaksanaannya. Kita bendung di titik itu, kalau saya lihat pakai mouse di sini, kita bendung di titik ini, ya, bendungan, kemudian ada tekanan air, air akan memutar turbin, turbin akan bisa menghasilkan listrik, atau turbin bisa kita koppel dengan pompa, sehingga pompa bisa memompa air dibawa ke atas. Kita juga punya banyak sekali potensi mata air. Mata air pun merupakan airnya itu juga dari das. Jadi sekarang ini KLH sedang mempromosikan atau berkampanye Save Our Spring, ya, dengan programnya yang akan dicanangkan namanya Permata, program Permata, perlindungan mata air Permata. Itu rencananya bagaimana mata air di seluruh Indonesia ini bisa diinventarisir, kemudian bisa direncanakan bagaimana mengkonservasinya, kemudian bagaimana memeliharanya, bagaimana memanfaatkannya, mata air yang sudah mati, bagaimana bisa dihidupkan lagi. PLTMH akan sangat penting kaitannya dengan mata air, karena banyak mata air yang menimbulkan terjunan, yang itu bisa kita ambil energinya terlebih dahulu. Seperti mata air yang ada di Klaten, di Mbayat, maupun di tempat-tempat yang lain, itu juga mata air yang bisa kita manfaatkan sebagai energi itu. Saudara sekalian, bagaimana kita lihat dulu, apa sebetulnya syarat teknis kalau kita ingin mengembangkan PLTMH? Syarat teknis yang perlu ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa debit air itu harus cukup dan kontinu. Kalau debit airnya tidak cukup, tidak mencukupi, ya, dan tidak kontinu apalagi, maka sebetulnya syarat teknis itu tidak akan bisa kita penuhi. Misalnya, kita membangun PLTMH pada satu alur sungai yang hanya 1 bulan sampai 2 bulan saja, mesti rugi. Kita tidak bisa mengalihkan 11 keuntungannya atau 12 bulan, tapi kita hanya bisa mengalihkan menjadi 2 bulan. Bulan yang lain tidak digunakan berarti ada korosi
di turbin, kerusakan di kontrol dan sebagainya. Itu yang menyebabkan secara teknis kalau air ya tidak kontinu maka tidak bisa. Apa artinya mencukupi? Mencukupi itu sesuai dengan perencanaan. Kalau airnya cuma kecil, ya kita perencanaannya kecil. Ya. Kadang-kadang tidak visible karena airnya terlalu kecil. Padahal yang kita perlukan besar. Misalnya seperti itu. Kemudian juga adanya, syarat pertama air mencukupi dan kontinu sangat terkait dengan das. Kalau dasnya bagus berarti airnya akan banyak, cukup, dan kontinu sepanjang tahun karena retensi air di das tinggi. Tapi kalau dasnya jelek maka kita tidak bisa mengharapkan air mencukupi maupun kontinu. Kemudian yang kedua adalah sedimen yang terbawa oleh aliran air itu juga rendah. Kalau sedimen yang terbawa itu tinggi, saudara sekalian, saudara akan kewalahan mengurus pembangkit listrik saudara karena pembangkit listrik saudara akan dipenuhi oleh sedimen. Kalau sedimen itu terbawa itu sangat besar, maka mungkin saudara akan kehabisan uang untuk mengeruk sedimen atau berupaya mengelola sedimen itu secara luar biasa. Nah, sedimen di sini itu sangat ditentukan besar kecilnya oleh das. Kalau das kita baik, retensi sedimen di das itu tinggi, maka tidak banyak sedimen yang mengalir ke hilir. Kalau tidak banyak, maka ya kita bisa menurunkan biaya untuk mengurangi sedimen itu. Sedimen ada dua, sedimen terapung dan suspended, dan sedimen yang bed load. Suspended load sama terapung ini sangat berbahaya bagi mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air. Saudara harus menghalau sedimen dan setiap saat harus membersihkan intake masuk di mulut pembangkit. Yang kedua, suspended load itu kalau dalam jumlah yang sangat pekat akan mengurangi efisiensi daripada turbin yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bed load. Bed load itu yang sedimen yang mengalir di dasar sungai, mengalir terus, kerakal, kerikil yang menggelinding itu. Ini sangat sulit itu menyelesaikannya. Dia akan menumpuk di depan bendungan atau bendung kita. Dan lambat laun akan naik terus, akhirnya bendung atau bendungan kita tidak punya kapasitas untuk menangkap air atau meninggikan air lagi. Dan itu harus kita flushing terus, atau kita keruk, kita buang. Ini ya yang menyebabkan biaya operasi dari PLTMH itu menjadi lebih besar daripada kalau kita sedimennya kecil. Itu juga tergantung daripada das kita. Kalau das kita bagus, maka yang terjadi sedimennya akan turun, kemudian airnya akan berlimpah di situ. Ya. Yang ketiga adalah tidak mudah diterjang banjir dan longsor. Sedangkan banjir dan longsor itu sangat tergantung dasnya. Kalau dasnya bagus, kemungkinan banjir dan longsornya juga rendah. Kalau saudara menempatkan pembangkit listrik suatu titik tertentu yang padanya sering terjadi banjir, ya sama aja saudara banyak uang yang harus keluar untuk memperbaiki itu. Yang di hulunya banyak terjadi longsor, maka sedimen akan masuk ke bawah atau terjadi banjir bandang sekali di situ. Saudara sekalian, itulah kenapa kita harus berpikir secara logis, apapun PLTMH yang akan kita bangun, maka saudara harus concern terhadap das itu sendiri. Kita bicara bisa dari sisi mikro, das yang kecil, menengah, maupun das besar, maupun konsep seluruh Indonesia. Bahwa pembangunan das kembali, itu tidak hanya dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan, tapi das dibangun juga dalam rangka untuk memastikan bahwa pembangkit listrik kita itu berumur panjang dan kontinu, dan mempunyai produksi yang berlanjut. Ya. Baiklah saudara sekalian, pengembangan mikrohidro harus disertai dengan pengelolaan das secara terpadu. Tanpa itu saudara sekalian, saudara akan mendapatkan kondisi yang sebaliknya. Saudara akan membangun mikrohidro, tapi setelah saudara bangun, terjadi banjir, longsor, sedimennya banyak, airnya nggak ada. Itu yang menyebabkan saudara akan kerugian, saudara akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, ada satu kata-kata yang bagus, das yang sehat, mikrohidronya akan kuat. Dasnya hancur, mikrohidronya akan mundur. Ya,
Ini adalah satu hal yang sudah jelas seperti itu. Oleh karena itu, syarat mutlak kita harus benar-benar memperhatikan das. Sekecil apapun hasil dari mikrohidro yang kita dapatkan, pembangkitan itu, kita sumbangkan untuk penghijauan, kita gunakan untuk mengelola das itu sendiri. Jadi harus ada berapa persen dari penghasilan listrik yang kita dapatkan untuk konservasi das di hulu daripada mikrohidro kita itu. Ingat bahwa listrik itu adalah miliknya das sebetulnya. Kalau das tidak kita kelola, maka sebetulnya kita sudah mengambil secara keseluruhan listrik yang merupakan milik das itu untuk kita secara total. Saudara sekalian, ini adalah contoh dari suatu das yang masih sangat rapat. Mungkin di beberapa tempat sudah ada pengundulan hutan, ini ada pengundulan hutan, ya, di beberapa tempat. Tapi secara keseluruhan ini adalah das yang bagus. Dan saudara lihat sungai-sungainya di berbagai titik alur itu, sungai-sungai itu. Dan sungai-sungai itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada das. Das itu merupakan bagian yang berwarna itu, yang kita kasih warna yang berbeda itu adalah das. Satunya di bawahnya kecil itu juga das. Das adalah satu areal yang terkait dengan sungai yang dibatasi oleh punggung gunung yang ada, yang kalau ada air hujan turun di daerah itu akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya sungai seperti ini hanya satu titik saja di Bahorok di Medan, maka berapa jumlah mikrohidro yang saudara bisa bangun di situ? Untuk satu alur sungai, saudara sekalian, saudara mungkin bisa membangun 5 sampai 10 pembangkit listrik. Di setiap 1 kilo sudah dapatkan lagi, 1 kilo dapat lagi, maka berapa energi yang sudah bisa ambil dari situ? Ya, luar biasa potensinya. Dan kita kalau berjalan terus, maka kita akan dapat banyak sekali pembangkit listrik yang bisa kita kembangkan. Tentu saja kita harus berpikir holistik, mengembangkan pembangkit listrik harus secara sistemik, bahwa listrik yang ada, yang diproduksi, harus dimanfaatkan. Tidak bisa kita hanya membangun, sekali lagi saya tekankan, jangan hanya latah untuk membangun tanpa punya program untuk memanfaatkan listriknya. Itu adalah tindakan yang sangat keliru. Saudara sekalian, coba kita lihat alur sungai sekarang, alur sungai yang sangat cantik, indah, seperti ini. Di bagian hulunya, sungai dengan kemiringan yang terjal, yang tajam. Di bagian tengah, kemiringannya akan berkurang, tapi lebarnya akan meningkat. Kemudian di bagian bawah, lebarnya membesar, debitnya membesar, tapi kemiringannya sangat landai. Bagaimana kaitannya dengan mikrohidro? Saudara kalau mau membangun, bagian atas itu bagus, karena headnya tinggi. Beda kemiringannya tinggi, berarti saudara bisa mendapatkan tempat-tempat di mana beda headnya tinggi, meskipun debitnya kecil. Dengan dua itu, saudara akan mendapatkan produksi listrik yang besar. Di bagian tengah, saudara sekalian, bagian tengah, saudara akan mendapatkan debit yang lumayan atau menengah, tapi head yang mungkin kadang-kadang relatif rendah. Bukan rendah, menengah juga, saudara. Tapi begitu, saudara juga dapat mengembangkan mikrohidro di sini. Yang paling menjadi pertanyaan kita adalah di bagian hilir ini. Di bagian hilir, saudara akan mendapatkan debit yang sangat besar, tapi head yang rendah. Kalau saudara punya modal besar, ya nggak apa-apa, kita bangun, headnya cuma 5 meter, tapi debitnya misalnya 10 meter kubik per detik. Ya, itu akan luar biasa. Mungkin di atas saudara punya cuma 1 meter kubik per detik, tapi 100, sama dengan saudara punya 100 headnya. Itu. Jadi dimanapun saudara akan bisa membangun pembangkit listrik sebetulnya. Cuman sepanjang ini harus kita perhatikan, sepanjang das itu, bahwa das itu harus mendapatkan konservasi dari hasil listrik yang kita hasilkan. Kalau saudara misalnya, oh nggak apa-apa kok, karena saya hanya membangun di bawah saja. Oh beda, di bawah itu airnya juga asalnya dari atas juga. Meskipun kita membangun di hilir, saudara sekalian, maka sebagian dari hasil pembangunan itu harus dibawa ke hulu. Digunakan untuk reboisasi, disumbangkan kepada masyarakat untuk menanam, digunakan untuk merestorasi sungai yang rusak, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa yakinkan
bahwa dalam 25 tahun ke depan, di mana umur PLTMH kita itu, das itu menjadi bagus. Masyarakat juga perlu kita bantu supaya dia tidak merambah hutan, dan sebagainya. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari membangun pembangkit listrik tenaga air di suatu das. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan di bagian yang penting dari apa yang saya sampaikan tentang konsep ekohidrolik di dalam membangun suatu kawasan air, maka mungkin saya hentikan untuk memberi kesempatan pada saudara sekalian untuk bertanya tentang berbagai hal kaitannya dengan das yang baru saja saya sampaikan pada saudara sekalian. Terima kasih, silakan.